Halo Sobat Dekat, kembali lagi di podcast Dekat, dengarkan Senat Bidang 4. Oke, tak kenal maka tak sayang, sebelumnya perkenalkan saya Agung yang akan menemani kalian di episode kali ini. Episode kali ini akan mengangkat topik lulus DRG langsung jadi Mars. Oke, langsung saja kita sekarang sudah membersamai dengan narasumber kita bersama dengan Dr. Gigi Sultan Nur Sudar Kirana Mars. Boleh dok langsung perkenalkan dirinya, lulusan dari mana? Oke teman-teman, izin memperkenalkan diri. Nama saya Sultan Nur Sudar Kirana dari Angkatan 18, Dental Radiologi FKG Mustopo, lahir di Aceh, sekarang berdomisili di Depok, dan sekarang berstatus menjadi dokter gigi baru. Oke, ini kita ketahui bersama ya dok, dokter ini udah punya gelar Mars juga ya dok ya, betul? Betul. Betul ya. Nah kira-kira gelar Mars itu apa sih dok? Oke, kalau gelar MARS sendiri merupakan Magister Administrasi Rumah Sakit, yang mana itu mempelajari ilmu-ilmu tentang menjalankan rumah sakit, mengorganisasikan setiap unit, dan juga mencapai tujuan rumah sakit itu sendiri, yang mana pelayanan paripurna yang mencakup kuratif, preventif, dan juga rehabilitatif. Oke, berarti berkaitan dengan administratif ya dok ya, Benar. untuk Mars sendiri. Nah kira-kira kalau kita berbicara soal, kan kita udah kuliah nih, dapat gelar segala macam, prospek kerja. Oke, kalau prospek kerja sendiri mungkin dari Agung, kira-kira apa nih Oke, kalau dari saya ya, kalau pengetahuan Agung aja? Mars, Magister Administrasi Rumah Sakit, mungkin itu yang kayak punya jabatan di administrasi di rumah sakit gitu, betul? Bisa, Betul ya dok? bisa. Betul, oke. Kira-kira gimana untuk? Kalau sebenarnya itu bisa dipecah lagi, yang mana di rumah sakit sendiri paling tinggi itu direktur rumah sakit kan ya. Oh, Nah, direktur. biasanya akhir-akhir ini direktur rumah sakit itu bergelar Mars. Hmm, Nah, di situ juga bisa menjadi kepala pelayanan, kepala administrasi, koordinator, dan juga manajer. Seperti yang kita ketahui bersama, Mars juga bisa menjadi dosen. oh, Di kampus juga bisa. banyak kan dosen-dosen Iya, iya, Mars. Mars, dosen-dosen Nah, Mars, apabila betul. nanti bisa melanjutkan sekolah, juga bisa masuk ke kementerian dan juga menjadi asesor akreditasi rumah sakit. Oh, luar biasa. Berarti memang menjanjikan sekali ya gelar Mars itu. Selain itu kuliahnya juga banyak ilmu-ilmu yang didapat untuk Benar. menjadi jabatan-jabatan di rumah sakit, di Setuju. pemerintahan juga. Luar biasa. Oke, tadi kita udah berbicara soal Mars. Kita harus nanya juga nih teman-teman. Kira-kira alasan nih, alasan dan kisah awal kira-kira kemauan dari dokter untuk mengambil S2 Mars itu apa? Oke. Kalau alasan mungkin panjang ya ceritanya. Saya persingkat. Ya, Yang pertama itu karena simpelnya waktu PKKMB itu pembicaranya kan gelarnya panjang-panjang ya. Nah di situ tertarik tuh, pengen punya gelar panjang setelah nanti jadi dokter. Setelah itu lambat laun cuma angan-angan biasa. Di semester 8 tiba-tiba saya diundang di suatu grup yang mana ini isinya anak-anak yang ingin melanjutkan S2. Itu berisi teman-teman saya yang memberikan info-info mengenai kampus mana yang ada S2, persyaratan dan lain-lain. Dan di situ juga saya baru tahu kalau Mars itu bisa sambil dengan koas. Jadi barengan ya. Benar, Setelah bisa lulus benar. S1 barengan dengan koas itu Benar. ngambil Mars. Nah, Luar lalu biasa. lanjut lagi setelah itu semester 8 selesai, skripsi pun selesai. Di situ saya ada kebimbangan karena dari senior-senior menjelaskan bahwa koas kedokteran gigi itu lumayan berbeda dengan koas kedokteran umum. Agung tahu sendiri nggak bedanya apa? Bedanya mungkin kalau dokter gigi kita nyari pasien sendiri Tuh, itu ya. benar. Itu dia, benar teman-teman. Di sini kalau kedokteran umum bukannya mengecilkan, namun mereka kalau udah masuk di suatu stase, itu pasiennya akan datang sesuai dengan stase itu sendiri. Kalau dokter gigi, kita itu mencari pasien sesuai dengan requirement yang dibutuhkan. Di situ ada kebimbangan sedikit saya apakah melanjutkan S2 atau fokus dulu dengan koas. Namun saya berdiskusi dengan orang tua dan orang tua pun mensetujui bahwa sembari koas bisa melanjutkan S2 itu nggak ada salahnya karena kita juga masih muda dan apa salahnya meluangkan waktu sedikit untuk belajar ya bersusah payah demi masa depan kita sendiri. Betul. Luar biasa. Berarti bisa dibilang sambil menyelam minum air. Bener, cuma Langsung. ya diterima-terima aja gitu Iya. susah payah. Agak tenggelam mungkin. Dikit-dikit ada. Tahapan dan syarat pendaftaran kalau S2 itu apa? Terutama kayak untuk Mars ini ada nggak?
Oke, kalau itu mungkin per tahun mungkin beda-beda ya, Bung, ya. Karena selalu update, setiap kampus itu pun beda. Karena di zaman saya sendiri ada beberapa kampus yang simple, cuma persyaratannya lulus S1 atau punya surat keterangan lulus, itu aja. Namun ada beberapa kampus yang mempersyarati bahwa harus sudah punya pengalaman 6 bulan sampai 1 tahun di rumah sakit. Jadi mereka mintanya masuk itu udah ada basicnya gitu. Basicnya, iya iya Sedangkan kita betul. koas belum ada basic sama sekali. Oke. Luar biasa, berarti kalau dari Universitas Dokter yang Mars itu nggak mewajibkan untuk 6 bulan di RS. Waktu zaman saya tidak Tidak, mewajibkan. tidak mewajibkan ya. Oke. Dokter sendiri ini kan Mars ya, Magister Administrasi Rumah Sakit. Kira-kira ada nggak sih S2 lainnya yang kita bisa ambil nih, calon-calon dokter gigi? Ada sih, setahu saya di angkatan saya itu ada yang namanya MM, Magister Manajemen. Di situ juga banyak mempelajari mengenai bagaimana manajemen dan juga ada MMRS, MMRS, Nah, Magister Manajemen Rumah Rumah Sakit. Sakit. Nah, dia Itu? tipis bersinggungan dengan Mars, namun dia lebih penjuruan ke manajemennya. Kalau Mars tuh administrasinya ya. Administrasi. Oh, oke. Sebenarnya saling bersinggungan, tapi itu merupakan banyak pilihan buat kalian kalau mau lanjut S2. Betul. Oh iya, iya, iya. Menarik sih, menarik ya. Lanjut nih, kira-kira ketika sudah masuk, ada nggak culture shocknya sendiri, terus tantangannya sendiri selama menjalaninya? Oke, kalau culture shock itu banyak banget ya teman-teman. Soalnya teman-teman dari sekelasnya sendiri adalah orang-orang yang berpengalaman di rumah sakit, Gung. Yang mana ada yang udah berpengalaman 15 tahun, 10 tahun di rumah sakit. Jadi kadang kita kaget kalau pengetahuan mereka jauh di atas kita. Karena misalnya Agung sekarang tahu rumah sakit isinya apa aja? Maksudnya Dari gimana? unit-unitnya, Unit-unitnya paling kayak dokter umum, dokter gigi gitu. kita cuma tahu simpelnya aja kan. Iya. Nah, kalau mereka itu udah tahu sampai subunitnya lagi, ada rekam medis, CSSD, administrasi dan lain-lain. Nah, di situ ada culture shock karena setiap kelas yang koas cuma bisa diam. Karena memang dokter-dokter lain itu Lebih saling berdiskusi sangat-sangat advance gitu Udah buat kita. memahami ya, lebih memahami ya. Benar. Di situ emang kita sebelum kelas jadinya saya harus baca-baca sedikit mengenai materi yang akan disampaikan. Apabila ditanyakan misal oleh teman-teman saat berdiskusi, sedikit-sedikit bisa jawab dan mengerti gitu, Bung. Itu culture shock yang lumayan karena memang kita belum ada basicnya itu sendiri. Basicnya ya. Dan juga time managementnya susah karena di hari Jumat itu kuliahnya dari jam 4 sore sampai jam 9 malam. Dan di hari Sabtu dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Dan itu memang benar-benar draining dan capek gitu. Time manajemennya harus luar biasa ya. Berarti kuliahnya itu di hari Jumat dan Sabtu aja. Oke. Ada pilihan di Selasa dan Rabu, namun itu sangat malam, jam 5 sampai jam 11 malam. Oke. Itu kembali lagi ke pilihan. Dokter sendiri tadi ambil Marsnya di mana, Dok? Di Universitas Respati Indonesia. Respati. Itu kelasnya full online ya? Full online waktu itu karena memang baru recovery dari COVID. Jadi sebelumnya itu mereka offline, pas COVID itu online, dan ada sedikit hybrid. Beberapa kelas yang penting itu harus Hybrid, harus memang datang offline, langsung harus offline datang ya. ke kampus, iya. Oke. Tadi kan berbicara soal pertemanan di kampus nih, ada dokter gigi, udah berteman dengan dokter-dokter umum, sedangkan dokter sendiri koas. Kira-kira tapi ada juga kan koas-koas yang barengan bersama Benar, dengan dokter ada. di situ. Alhamdulillahnya saya seangkatan dengan 7 teman saya, bertujuh dengan saya maksudnya, ada 6 orang lain. Itu ada dokter gigi Adinda Rahmadirna, Anissa Widya, Michelle, Moza, lalu Fitria, sama satu lagi saya lupa siapa, Ambar. Ambar, itu kita bertujuh bersama-sama berusaha untuk S2 bareng. Betul, berarti enak ya ada barengannya dari teman perkuliahan Alhamdulillah sendiri, enak. lumayan terbantu ya pastinya. Lumayan bantu, benar. Terus Kak, mau nanya juga nih Dok, kira-kira di Mars ini per semesternya tuh ada apa aja? Kalau dibandingin sama koas dokter gigi. Lebih ke kegiatannya berarti ya? Oke. Kalau kegiatan yang saya alami kemarin itu
Yang pertama di semester 1 cuma kelas-kelas biasa aja sih, Gung. Dan di situ kita lebih banyak diberikan basic-basic dari apa itu rumah sakit. Nah, itu kalau masih kelas biasa, mungkin menurut saya levelnya masih level-level awal dan saya lebih berfokus kepada koas saya. Di situ juga masih kasus-kasus yang mudah. Jadi untuk semester 1 stresnya masih dikatakan low lah. Ya, Itu masih rendah. levelnya rendah Levelnya ya. sangat rendah. Namun di semester 2 di bagian koas itu udah lumayan padat, di mana kasus-kasusnya udah mulai menjurus seperti scaling dan lain-lain, itu udah mulai menjurus ke alat-alat yang ultrasonik. Jadinya pasiennya pun lebih harus khusus gitu. Dan juga di S2-nya menjurus ke arah ini, ke penelitian. Jadi kita diajari mengenai penelitian dan juga mencari masalah serta menyelesaikan masalah. Dan di S2 di semester 2 pun saya sembari dengan MJN, Gung. Jadi MJN 2023 yang pergi ke Rote, saya berangkat ke Rote. Di situ beberapa kali di hari di Jumat dan Sabtu saya bertabrakan waktu penyuluhan dan juga pemberian pelayanan dengan S2. Jadi sembari Barengan. penyuluhan itu sembari dengan kuliah. Luar biasa. Nah, di situ semester 2 lumayan lah, tingkat levelnya udah mulai sedang. Kalau di semester 3 itu lumayan high karena di S2 sendiri ada tugas yang namanya residensi, Gung. Untuk tugas ini kita diberikan 3 bulan di suatu unit rumah sakit dan rumah sakitnya itu dipilihkan oleh kampus. Nah, alhamdulillahnya karena kami bertujuh, kami dilempar di RSGN Mustopo. Jadi Langsung balik ya ke langsung ke kampus. Mustopo. Nah, saya mengambil di situ unit rekam medis. Nah, di situ kita harus mencari suatu masalah di rekam medis, memprioritaskannya menjadi 5 dan nomor 1 2 3-nya harus kita selesaikan masalahnya. Kalau untuk di koasnya sendiri itu lumayan advance karena sudah requirement yang menjurus. Di situ kita harus berdiskusi dengan dosen itu 2 sampai 3 kali sebelum kerja. Jadi membagi waktunya harus Iya. pinter-pinter. Kayaknya di situ ada pikiran ya, kalau bisa dibelah dua mau dibelah dua aja. Iya, Bro. Buat jalanin dua-duanya lumayan Benar, berat ya. Itu lumayan berat karena memang hal-hal akhir itu lebih berat daripada hal awal. Nah, di semester 4 itu adanya tesis, Bu. Agung tahu nggak tesis itu apa? Sering dengar tapi belum tahu. Agung sendiri udah skripsi belum? Belum mulai. Belum mulai. Itu penelitian yang mencari suatu masalah dan menyelesaikan masalah itu sendiri, yang mana variabel-variabel tesis itu lebih banyak daripada skripsi. Dari situ saya menghabiskan 5 sampai 6 bulan dan juga menyicil dari semester 3 untuk tesis itu sendiri. Nah, fun fact-nya adalah saya Mars duluan baru DRG. Oh, jadi Mars dulu baru dokter gigi. Nah, ya. Jadi judulnya sebenarnya salah tapi ya nggak apa-apa. Kebalik, gak apa-apa lah ya dok, akan terselesaikan juga dua-duanya Benar, bersamaan terselesaikan ya, luar dua-duanya. biasa. Jadi kita Mars sembari dengan DRG itu bukan merupakan hal yang nggak mungkin gitu. Jadi dijalanin aja pasti bisa. Betul. Oke dok, tadi kan udah dibahas nih perjalanannya S2 gimana, per semesternya, kemudian juga koas gimana, kan itu ujung-ujungnya mengerucut kan, di koas nanti ada ujian nasional, kemudian juga di S2 ada sidang tesis, nah itu persiapannya gimana dok? Oke, kalau sebenarnya persiapannya balik lagi ke diri masing-masing. Kalau untuk saya sendiri, alhamdulillah dimudahkan karena tesis saya ini saya kerjakan dari nol. Jadi kalau apa yang kita kerjakan dari nol itu kita mudah mengerti kan. Paham lah, paham jadi ya. untuk sidang pun saya sebenarnya nggak terlalu worry karena memang ada Dokter Irma sebagai penguji saya, namun dia juga menyemangati bagaimana cara sidang dan alhamdulillah sidangnya pun lancar. Untuk ujian sendiri, ujian nasional emang merupakan suatu batu loncatan yang sangat berat sebenarnya. Di situ banyak banget campur aduk mood kita, ada kadang demotivasi melihat teman lebih jago dan lain-lain. Namun di situ merupakan ajang pembuktian juga kalau kita ini cocok menjadi dokter gigi. Jadi saya keluarkan yang terbaik. Alhamdulillah kemarin lulus juga dalam one shot gitu. Alhamdulillah, luar biasa one shot ya. Nah oke dok, tadi kan dokter udah cerita perjalanan sendiri, ngambil S2, itu kan pasti banyak masa-masa belajarnya. Nah kira-kira kalau cara belajarnya dokter sendiri itu gimana? Oke,
Mungkin dari tadi gue cerita banyak, dari Agung dulu gue tanya gimana cara belajarnya Gung. Kalau lagi banyak pikiran ditambah dengan ada proker, ada ujian, itu gimana tuh? Tetap sih sebetulnya kalau saya ya dok, balik lagi ke prioritas. Prioritas saya di sini kan kuliah. Jadi kalau misalkan memang ada hal-hal yang bikin pusing di luar perkuliahan itu, pasti akan saya terbelakangi dulu gitu. Terus saya pastikan setiap hari tuh pasti ada waktu belajar kayak 2 jam, sejam untuk review-review ulang gitu sih dok. Benar. Itu dia sebenarnya balik lagi ke skala prioritas ya Gung ya. Namun kalau gua sendiri karena memang waktunya singkat, bukan berarti saya rajin atau gimana, cuma ini kewajiban. Jadi saya H-3, H-4 itu udah susun schedule kalau belajar itu dicicil sebelum dari ujiannya. Dan saya bukan orang yang belajar sampai malam banget Gung. Karena memang saya di jam 12 itu usahakan udah tidur jadi biar besok paginya otak itu fresh. Kalau Agung sendiri itu belajarnya spam di malam apa di pagi hari? Lebih ke malam dok. Malam Pasti ya? begadang sih. Pasti begadang ya? begadang. Memang kalau paginya jadi nggak fresh sih. Benar. Kerasa banget itu kalau begadang. Bebas itu sebenarnya preferensi masing-masing. Cuma kalau saya sendiri belajar di malam itu saya batasin sampai jam 12 untuk merefresh otak dan istirahat untuk besoknya lebih segar lagi gitu. Betul, menarik sih, nanti boleh dicoba lah. Boleh coba caranya. teman-teman, siapa tahu cocok sama kalian. Benar. Ada yang mau ditanya nih, kalau misalnya bisa kembali ke masa preklinik, apakah hal yang ingin diperbaiki atau ditingkatkan lagi untuk menjadi bekal mengambil S2 ini? Sebenarnya nggak ada sih karena memang di preklinik kita dibentuk dan dijuruskan untuk menjadi dokter gigi dan poin-poin di situ lebih ke arah pembelajaran mengenai dokter gigi. Namun untuk soft skill atau dari eksternal mungkin bisa melatih time management serta time ini lebih ke prioritas aja sih, Prioritas ya dok. manajemen Ya, of betul. priority-nya. Oke, terus mau nanya nih dok, kira-kira tips and trick ketika menjalani perkuliahan, kan tadi koas dibarengin dengan Mars, ada nggak tips and tricknya tuh kira-kira? Untuk tips and trick pertama itu kalian harus nentuin dulu prioritas kalian apa. Kalau gua sendiri pertama prioritasnya adalah koas karena koas sendiri itu merupakan tujuan utama dari masuk gua awal 2018. Jadi di situ gua tentukan bahwa koas gua itu harus selesai duluan. Karena di koas sendiri itu banyak juga poinnya, Bung. Dari cari pasien, ngejar dosen, Betul. diskusi, tugas, ngerjain, Padat ya. padat. Si kontrolnya lagi ada 6 poin lebih lah. Nah itu koas baru satu. Lalu yang kedua gue prioritaskan itu S2-nya. Di S2 sendiri itu sebenarnya kalau kuliah gimana sih kalau online beberapa jam gitu capek. Capek pasti dok, ngantuk, walaupun online doang dengerin doang ya, kita pasti kerasa banget ngantuknya itu. Benar, nah itu dia. Yang kedua gue prioritaskan S2-nya dan juga di situ ada poin dari tugas-tugasnya gue. Kalau S2 sendiri tugas-tugasnya lumayan lebih ribet dari S1 karena lebih ke pendapat kita mengenai suatu masalah. Jadi PR-nya lumayan banyak, yang mana gue sendiri ada poin-poin di mana kaget di semester 3 ada tugas yang namanya residensi. Residensi ini merupakan tugas yang mana kita diberikan suatu kewenangan untuk masuk ke unit rumah sakit, mencari masalah dan menyelesaikan masalah dalam 3 bulan. Sendiri itu ya. Sendiri. Luar biasa. Jadi di situ juga manajemen waktunya guys. Harus pasti Benar, ya. manajemen waktunya di situ. Soalnya lumayan 3 bulan itu bisa kerjain pasien banyak loh di rumah sakit. Lalu yang ketiga jangan lupa liburan. Wajib penting. ya, wajib. Rilis stresnya ya. Rilis stres. Benar. Yang keempat kalau gua sih olahraga. Karena kalau kita sekalinya sakit itu ribet ke belakangnya. Betul, sehat itu tetap pentingnya. Benar, nomor satu. benar. Oke, tadi kan kita udah bahas banyak ya dok, dari tahapan awal sampai hingga saat ini. Nah kira-kira dokter punya harapan lagi nggak next stepnya tuh untuk seperti apa, jadi apa? Ya sebenarnya kalau harapan Gung sebenarnya banyak ya. Cuma mungkin yang paling dekat ini internship 6 bulan, jadi semoga dilancarkan. Amin. Setelah itu baru kita menetapkan lagi tujuan-tujuan lanjutan. Kemudian ada nggak nih harapan-harapan untuk orang-orang di luar sana yang mungkin masih ragu-ragu nih untuk mengejar Marsnya sekalian juga, gimana dok? Mungkin kalau harapan-harapan
Mungkin kalian kalau masih agak bingung bisa tanyakan ke teman-teman saya tadi juga, bahkan ke saya juga boleh, bahwa S2 itu bukan merupakan suatu penghambat kita lulus S1 lulus dokter maksudnya. Malah di situ kita dapat belajar mengenai apa sih rumah sakit itu sendiri dan bagaimana mengorganisasikannya. Karena kita sendiri nanti jadi dokter gigi kan, Betul. bekerjanya di rumah sakit dan juga di Mars itu mempelajari juga mengenai klinik. Jadi kalau kalian nanti berkeinginan punya klinik, ya bisa juga belajar di situ. Jadi semangatnya harus ada, dan juga jangan pernah merasakan bahwa ini adalah suatu penghambat. Nah, kalau udah komit, lanjutin sampai selesai. Betul, karena nggak ada salahnya juga ya dok Nggak ada belajar, salah. nambah ilmu juga di S2. Bener Oke, banget. mungkin langsung aja kata-kata penutup dari dokter. Ada nggak? Kata-kata hari ini ya. Kata-kata hari ini singkat Apa saja. ya kata-kata hari ini? Mungkin simple aja teman-teman semua. Apapun yang kalian lakukan, lakukanlah yang terbaik. Jangan ada penyesalan, biar nanti Tuhan kasih yang mantap-mantap. Luar biasa. Oke teman-teman, baru saja kita sudah selesai berbincang bersama Dr. Gigi Sultan Nur Sudar Kirana yang Mars, yang mana beliau telah mencapai 2 targetnya sekaligus, yaitu dokter gigi kemudian juga Mars. Ini sangat luar biasa, pencapaian luar biasa, memotivasi orang-orang juga nih dok. Kebetulan saya juga jadi termotivasi nih setelah berbincang bareng. Amin. Semoga aja bisa nyusul ya dok. Bisa, pasti bisa. Oke, terima kasih telah menyaksikan podcast Bidang 4. Jangan lupa untuk menyaksikan episode-episode selanjutnya di Dekat. Dengarkan Senat Bidang 4.